Hai Libra, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kita ada di readingan kamu untuk bulan Agustus 2020, Libra Sun Moon Rising. Dan ini aku akan baca awalnya readingan secara overall garis besarnya untuk kalian di bulan Agustus 2020 mengenai banyak sektor area gitu ya. Jadi ini adalah pesan-pesannya. Kemudian kita akan lanjut lagi ke relationship reading untuk yang single dan yang couple. Dan sebelum kita masuk ke dalam readingan kalian, aku mau ingatkan bahwa ini adalah readingan secara general, secara umum. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya. Jangan dipaksakan bila tidak sesuai dan ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Terima kasih aku ucapkan buat kalian semua atas dukungan dan supportnya buat Katanya Tarot Indonesia. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dinyalakan loncengnya juga supaya tetap dapat update dari Katanya Tarot Indonesia. Dan aku doakan yang terbaik untuk kalian di bulan Agustus ini. Semoga semuanya sehat, lancar, dan baik-baik saja. Oke, kita masuk ke dalam readingan kalian. Ada King of Pentacles di dalam keadaan terbalik. Mungkin kalau yang aku rasain dari lihat kartu kalian ya, ada satu kecemasan, ada satu rasa takut gitu ya. Kalian mungkin ada di dalam satu situasi yang membuat kalian kurang nyaman atau merasa ada di dalam satu situasi di mana kalian merasa sebagai victim gitu ya. Misalnya buat beberapa dari kalian mungkin ngerasa diperlakukan tidak adil, atau ada yang bully kalian, atau ada yang selalu jadi kalian tuh bulan-bulanan gitu ya. Tapi juga ini bisa jadi buat beberapa dari kalian, kalian sebenarnya sudah punya banyak sekali unek-unek, banyak sekali perasaan yang gak enak, banyak sekali beban gitu loh, yang sudah menumpuk di dalam perasaan kalian, dalam diri kalian. Tetapi kalian berusaha untuk menenangkan diri, berusaha bersabar, berusaha bisa mengontrol diri kalian supaya gua nggak meledak gitu ya, supaya gue nggak out of control nih ngadepin ini situasi. Di dalam pekerjaan mungkin bos kalian memperlakukan kalian kurang adil gitu ya, apa yang kalian kerjakan hasilnya nggak sesuai. Mungkin di dalam keluarga kalian juga merasa diperlakukan kurang baik gitu ya, ataupun di dalam hubungan berpasangan. Yang aku lihat di sini kalian sedang mengontrol agar emosi kalian tuh stabil gitu ya, dan kalian berusaha untuk tidak membuat situasi yang sudah kurang enak ini menjadi lebih parah lagi. Kalian banyak berkompromi gitu loh dengan situasi kalian, karena kalian menghindari adanya kecekcokan gitu ya, menghindari adanya pertikaian, menghindari adanya konflik. Tetapi banyak hal yang membuat kalian tuh jadi nggak enak sendiri, banyak cemas, banyak takut, dan ini juga aku lihat gini, ini mungkin masalah mengenai apa ya, kalian dalam pekerjaan. Mungkin kalian sudah tidak cocok gitu ya dengan pekerjaan yang kalian sedang lakukan saat ini. Tetapi kalian juga tidak punya rencana gitu, nggak ada planning, gue harus gimana. Dan mungkin dikarenakan hal tersebut, kalian berusaha untuk bisa terus menjalani ini. Mungkin kalian berhadapan dengan orang, ini bisa juga terjadi seperti itu. Kalian berhadapan dengan orang yang selalu memancing emosi kalian, selalu bikin marah, selalu bikin tersinggung, dan membuat kalian jadi nggak nyaman gitu loh. Dan kalian berusaha untuk menahan itu. Cuman aku ngelihat pada satu titik kalian ya harus speak up gitu ya, harus mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Karena kalau tidak ya mereka tidak akan mengerti dan mereka tidak akan stop seperti itu. Karena buat mereka mungkin dengan diamnya kamu memperbolehkan atau mengizinkan. Padahal kamu ya sedang berusaha sekuat tenaga supaya gua nggak marah, supaya gua nggak emosi, supaya gue nggak memperkeruh keadaan. Tetapi yang aku lihat di sini,
ini kartunya The Hangman gitu ya. Jadi kamu pada satu titik akan memutuskan untuk keluar dari situasi yang selama ini kamu coba pertahankan. Ini bisa dalam hubungan, bisa pekerjaan ya kembali lagi, ataupun dalam satu situasi yang kamu usaha jaga supaya tidak terjadi konflik gitu. Nah, kalau buat beberapa dari kamu, ini ada message ya. Misalnya ini adalah terjadi di dalam kamu usaha atau pekerjaan. Jangan gegabah memutuskan untuk kamu lepas pekerjaan kamu atau untuk kamu cabut gitu ya, tanpa kamu punya planning yang solid, tanpa kamu punya backup, tanpa kamu punya rencana yang bisa membackup langkah kamu gitu. Dan aku lihat di sini untuk beberapa dari Libra, bisa jadi kamu harus berusaha menahan diri dikarenakan kamu mungkin masih bergantung kepada seseorang. Ini bisa juga mengenai kamu dalam pekerjaan kamu. Gua nggak boleh sampai terbawa emosi, gua nggak boleh sampai lepas kendali karena gua masih butuh pekerjaan itu, masih butuh penghasilan itu dari bos gue, dari atasan gue. Dan ini bisa jadi ya antara kalian dengan orang tua gitu ya, karena kalian belum bisa mandiri, kalian masih banyak diatur, kalian masih di-provide gitu ya sama mereka, sehingga mereka kadang-kadang mungkin memiliki satu kayak hak untuk mengatur apa yang mereka inginkan dari kalian, dan mungkin hal itu sering bertentangan, dan mungkin hal itu yang sering menjadi pemicu ketidakcocokan. Oke, nah yang di sini adalah mulailah sesuatu yang kamu bisa rintis walaupun itu memakan waktu yang tidak cepat gitu ya, tetapi dengan kamu berusaha dan menaruh usahamu setiap hari, dan juga mengenai struktur dan organize gitu ya. Jadi memanage diri kamu, memanage apa yang kamu lakukan dan waktu kamu, sehingga bisa mewujudkan apa yang kamu impikan dan cita-citakan. Hangman, jangan jadikan diri kamu, jangan taruh diri kamu sebagai victim gitu ya. Stop being a victim. Lepaskan diri kamu dari hal-hal yang membuat kamu merasa tidak nyaman. The Hangman in reverse. Kalau yang aku lihat di sini juga pesannya ya, kamu harus menyelesaikan, harus berani speak up gitu ya. Kedua adalah mengenai sabar akan proses. Ketiga adalah mengenai atur langkahmu sebaik mungkin, atur rencanamu, buat rencana dan organize gitu. Kita punya the courage. Di sini oracle card-nya pesannya adalah you are safe. Fear is an illusion. Ketakutanmu hanyalah ilusi. Set strong boundaries. Ya, jadi harus punya batasan-batasan. Termasuk terhadap orang lain, teman, orang tua, keluarga, pasangan. Setiap orang punya limit gitu ya. Dan kamu punya batasan yang mungkin sering kali diterabas oleh orang lain. Dan kamu berusaha untuk bersabar. Tetapi akhirnya kamu menjadi victim, menjadi korban di dalam situasi ini. Dan sudah saatnya kamu ya mempertahankan hak kamu, mempertahankan diri kamu, membela diri kamu, karena yang bisa menjaga kamu, yang bisa menjaga dan memprotek diri kamu adalah kamu sendiri. Oke? Have a courage, you are safe ya. Kamu aman, kamu baik-baik saja selama ini adalah kamu mempertahankan kebaikan kamu. Semesta ini pun akan menjaga kamu. Oke? Kita lanjut ke love relationship-nya. Hai Libra, ini adalah readingan untuk kalian single Libra di Agustus 2020. Singlenya Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, kita punya dua kartu dari oracle-nya. Ada relationship pattern ya. Ada satu pola di dalam kehidupan percintaan kamu, dalam hubungan kamu.
It takes strength to recognize the need for change. Membutuhkan satu kekuatan dan kemauan untuk menyadari dan melihat apa yang kamu butuhkan untuk merubah. Bisa jadi selama ini kamu jatuh cinta dengan orang yang kurang lebih sifatnya atau karakteristiknya sama. Ataupun hal-hal yang terjadi yang menimpa kamu di dalam hubungan percintaan itu kurang lebih berulang gitu ya. Ada satu pengulangan, ada satu cerita yang seperti repetitif gitu loh di dalam kehidupan percintaan kamu. Mungkin kamu terlalu baik gitu ya. Dan jadinya kamu selalu dimanfaatkan oleh pasangan-pasangan kamu gitu ya. Mungkin kamu sering diperalat dalam bidang materi atau kamu sering dibohongin gitu. Tetapi aku lihat di sini kamu merasa seperti saat kamu tidak bisa memberikan apa yang orang harapkan dari kamu, mereka meninggalkan kamu. Itu pesannya yang aku lihat di sini. Dan sepertinya mereka hanya datang dan mereka hanya memberikan cinta kasihnya atau perhatiannya di saat apa yang mereka inginkan terpenuhi. Tapi di saat kamu tidak mau atau tidak ingin memberikan hal itu, mereka ya seperti mencampakkan kamu, meninggalkan kamu, ataupun tidak menghargai kamu. Dan aku lihat di sini kamu mungkin ada keinginan untuk merubah seseorang gitu ya. Dan kamu berpikir bahwa kamu bisa merubah pribadi seseorang. Dan kamu menginginkan orang lain berubah untuk kamu gitu ya. Tetapi ya nggak segampang itu, tidak semudah itu. Kembali lagi orang bisa berubah kalau keinginannya pribadi untuk berubah. Yang aku lihat juga kamu mungkin sering berhubungan dengan orang yang ini nih trait-nya narsistik gitu loh. Orang yang selalu ingin perhatian, kasih sayang, tidak pernah puas, egonya tinggi sekali gitu ya. Selalu mau jadi pusat perhatian dan pintar play victim gitu. You are limitless. You can do anything you choose. Kamu itu tidak terbatas. Kamu bisa menjadi dan dapat melakukan apa saja yang kamu inginkan. Dan mungkin selama ini di dalam hubungan kamu banyak terbentur gitu loh. Mungkin pasangan kamu itu orang yang overly possessive, yang tidak membiarkan kamu untuk berkembang gitu ya, mengembangkan skill kamu, mengembangkan talent kamu, mengembangkan kebisaan potensi-potensi kamu. Dan mungkin dia berusaha untuk membuat kamu ya jadi miliknya dia gitu ya. Dan kamu jadi mungkin kehilangan diri kamu, kehilangan potensi yang ada dalam diri kamu, dan kamu mungkin jadi kehilangan jati diri kamu gitu ya, karena kamu harus nurutin apa maunya dia, harus menjadi apa yang dia mau. Karena kalau tidak dia akan membuat sesuatu yang akan menyakiti kamu ataupun membuat kamu ngerasa takut untuk kehilangan dia. Karena dia tahu kelemahan-kelemahan dari diri kamu. Sehingga dia bisa mempergunakan itu, bisa memanipulasi kamu supaya kamunya sendiri ya jadi seperti nurut aja gitu loh. Dan mungkin saat ini kamu di satu sisi punya satu rasa lega berpisah dengan orang ini, karena orang ini juga aku lihat emosional sekali gitu ya. Dan buat beberapa dari kalian, mereka itu tanpa kalian sadari meng-abuse kalian, mungkin tidak dalam fisik ya, tapi dengan omongannya, dengan ke mental kamu itu banyak gitu loh, tersakiti oleh perilaku mereka, oleh perbuatan mereka atau dari kata-kata mereka. Verbally juga bisa loh orang meng-abuse gitu ya secara verbal, dengan
membuat orang itu jadi ngerasa memang, oh dia nggak worth gitu loh. Dia nggak berhak untuk dicintai, dia nggak berhak untuk disayangi. Kehilangan rasa percaya diri, kehilangan keyakinan kepada diri sendiri gitu loh. Ngerasa kecil dan segala macam sehingga gampang untuk mereka dikontrol gitu. Nah, ini mungkin terjadi sama beberapa dari kalian Libra. Dan kalian mungkin agak susah untuk fight karena kalian juga masih punya rasa sayang, masih punya rasa cinta gitu ya. Tetapi yang aku lihat akhirnya kalian melihat bahwa gue kayaknya nggak sehat deh sama orang ini. Dan mereka itu mungkin orang yang gampang marah gitu ya. Gampang terpacu emosinya, gampang meledak-ledak gitu ya. Dan kalau marah ya itu bisa membuat kamu mungkin sampai takut gitu ya. Buat beberapa dari kamu tentunya nggak semuanya ya Libra. Tetapi akhirnya aku lihat di sini mungkin agak sulit untuk kamu lepas dari orang ini, dari masa lalu kamu. Buat beberapa dari kamu Libra, masih banyak hal-hal yang agak sulit sampai kamu benar-benar di final, di end gitu loh, di kata end. Ada rahasia-rahasia atau hal-hal yang ditutupi yang terungkap yang membuat kamu jadi bisa melek, yang bisa membuat kamu terbuka matanya dan ya sampai di satu titik kamu sudah ya sudahlah, gue sudah cukup, gue sudah selesai gitu loh. Buat beberapa dari kamu ini mungkin putus nyambung. Sehingga ya begitu lagi. Nyambung, janji akan berubah, baik sebentar melakukan lagi gitu. Ini investasi perasaan, investasi segala macam waktu, perhatian, bahkan materi yang aku lihat di sini juga. Tapi ya kamu balik-balik lagi, dibohongin lagi gitu ya. Dan mungkin ya ini, kamu butuh satu kekuatan untuk meyakinkan diri kamu bahwa hubungan ini sudah tidak sehat buat gue. Gue sudah tidak seharusnya ada di dalam hubungan ini dan gue harus move on. Iya, nih the world card ya. Satu repetitif, satu hal yang berulang dan aku lihat di sini ya, kamu harus punya satu keberanian, satu kemauan untuk benar-benar melihat apa yang perlu kamu ubah, apa yang perlu kamu stop, apa yang perlu kamu perbaharui gitu loh dalam kamu menghandle hubungan percintaan, dalam kamu melihat hubungan percintaan itu dan melihat orang yang menjadi pasangan kamu. Apakah membawa dampak yang positif, apakah yang membawa dampak yang negatif gitu loh. Dan ya butuh satu kemauan gitu ya, dan butuh memang satu kekuatan dari dalam diri untuk bisa mengakui bahwa oh iya ya selama ini gue salah. Oh iya ya selama ini gue berusaha mengubah dan mengharapkan seorang berubah demi cintanya, demi pasangannya, tetapi ya orang lain gak akan bisa merubah mereka sebelum mereka sendiri ingin berubah menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Oke Libra, ini adalah untuk kamu singlenya. Kita lanjut ke yang couple. Oke, Libra couple. Ini adalah readingan untuk kalian bulan Agustus 2020, Libra, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke, kita punya love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive. Cintai dirimu terlebih dahulu. Dan saat kamu menyayangi dan menghormati dirimu, kamu akan lebih menarik gitu. Jadi mungkin buat beberapa dari kamu butuh waktu ya, butuh melakukan hal-hal yang kamu sukai, butuh menurture diri kamu, merawat diri kamu gitu ya, dan menyayangi diri kamu. Ya saat kita tidak memiliki rasa cinta dan penghargaan itu kepada diri kita membuka peluang kepada orang lain untuk menyakiti kita, untuk tidak menghormati kita, untuk tidak menyayangi kita. Dan kadang-kadang sampai membiarkan orang lain injek-injek kita gitu loh, memperalat kita
dan memanfaatkan gitu ya. Tapi saat kamu punya rasa cinta itu, punya rasa kasih itu, dan kamu menghargai diri kamu nggak akan menjatuhkan standar kamu nggak akan trying to fit in gitu loh, berusaha menyocok-nyocokkan diri atau berusaha untuk bisa masuk, untuk bisa disayangi, untuk bisa dihargai oleh orang lain gitu. Oke, itu dari Romance Angel-nya ya. Nine of Wands dalam keadaan terbalik. Beberapa dari kamu mungkin sudah sampai di dalam satu titik di mana kamu sudah sangat lelah di dalam hubungan ini. Meskipun mungkin masih dalam komitmen ya, karena ini adalah readingan untuk yang berpasangan. Banyak hal yang terjadi yang membuat kamu tuh capek sekali untuk ngejalanin hubungan ini. Dan kayaknya beberapa dari kamu tuh udah males untuk fight gitu ya, untuk berjuang, karena sudah terlalu berat gitu loh masalah-masalah yang kamu hadapi di dalam hubungan kamu. World card. Ya, ini kembali lagi kayak tadi ya. Aku lihat repetitif gitu loh. Ada satu hal yang sering terjadi di dalam hubungan ini dikarenakan kesalahan satu pihak yang pastinya adalah di dalam hubungan ya pasti ada andil juga gitu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi ada satu pola, ada satu hal yang selalu terjadi dan mungkin maaf yang kamu berikan itu udah bottom left gitu ya. Mungkin maaf yang kamu berikan kepada pasangan kamu itu udah buat beberapa orang gitu ya, udah nggak terhitung lagi banyaknya. Dan kamu melihat bahwa berapa seringnya gue tersakiti dan berapa seringnya gue memaafkan, mereka akan selalu berulang lagi dan dengan cerita yang sama lagi. Ace of Pentacles. Oke, kita punya Ace of Pentacles dan the Hangman. Ini Hangman-nya tegap gitu ya. Kamu mungkin merasa digantungin dengan ketidakjelasan, tetapi buat beberapa dari kamu aku rasain kayak kamu berusaha menaruh diri kamu di dalam satu hubungan yang sebenarnya membuat kamu nggak happy, tetapi ada satu harapan gitu loh, ada satu harapan akan hubungan ini dan akan orang ini. Mungkin dia menjanjikan kamu, tapi mungkin janji-janji yang dia ungkapkan itu tidak pernah terwujud. Three of Pentacles dalam keadaan terbalik. Tidak mau mengerti kamu yang harus selalu mengerti mereka. Tidak mau bekerja sama, nggak mau team up, dan seakan-akan kamu melakukan segala sesuatu di dalam hubungan ini. Kamu sendiri yang berusaha, kamu sendiri yang mempertahankan, dan kamu ngelihat mereka mungkin nggak ada andilnya, gitu ya. Ace of Cup. Pembaharuan dalam percintaan. Seven of Swords. Ya, ini ada orang yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama. Dan mungkin ini adalah hubungan kalian ya. Hubungan yang putus nyambung. Cuman aku lihat di sini, ya orang ini tuh datang dan pergi sesuka hatinya. Kau datang dan pergi. Ya pokoknya dia datang dan pergi sesuai dengan kebutuhannya. Saat dia butuh sesuatu, saat dia butuh ya apapun lah yang dia butuhkan ya. Ini bisa macam-macam gitu loh setiap orang. Dia akan datang ke kamu
dan membuat kamu ya kelepek-kelepek lagi, nggak berdaya lagi. Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Kamu memikul tanggung jawab dan hal-hal yang sangat berat, dan ini mungkin adalah kebutuhan dia. Mungkin dia punya banyak utang gitu ya, atau dia punya banyak keperluan, dan keperluan ini mungkin juga bersangkutan dengan keluarganya ataupun dengan hal-hal atau orang-orang yang dekat dengan dia. Tapi source-nya itu kamu, sumbernya itu kamu yang dikeruk gitu loh. Tapi saat dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, aku lihat dia pergi nih. Dia pergi lagi dan kamu capek lagi, kamu udah capek nggak mau lagi jalanin. Tapi saat dia balik lagi dengan segala kata-kata manisnya, dengan segala hal yang melelehkan hati kamu, ya kamunya kayak nggak bisa berdaya. Kamu nggak berdaya gitu, nggak bisa berdaya. Kamunya nggak berdaya untuk menolak mereka, nggak berdaya untuk bilang enggak, stop, tidak, gitu loh, jangan, itu nggak bisa. Ya, kamu sebenarnya bingung sama mereka. Mereka tuh maunya apa? Apa sih orang ini sebenarnya? Karena aku rasain gini, apa yang mereka tunjukkan di depan kamu itu tidak seperti apa yang mereka kerjakan atau apa adanya mereka di belakang kamu gitu. Dan kamu masih nggak ngerti dengan situasi dan kondisi. Apa sih maunya ini orang? Apa sih maunya ini orang dalam hubungan ini atau dalam diri gue? Apa sih yang mereka inginin? Kamu kurang ngerti atau tidak mengerti sama sekali. Dan aku lihat ini ada sangkutannya gitu loh. Love yourself first. Di saat kamu mencintai diri kamu, saat kamu benar-benar menghargai diri kamu, kamu nggak akan ngebiarin orang untuk manfaatin kamu. Kamu nggak akan biarin orang semena-mena memperlakukan diri kamu. Six of Swords. Kamu berusaha untuk terus mengayuh hubungan ini, perahu kalian berdua, walaupun orang yang bersama kamu saat ini itu banyak menyakiti kamu, banyak masalah. Kamu berusaha untuk menenangkan diri kamu, untuk membawa hubungan ini ke jalan yang lebih baik, jalan yang lebih stabil. Tapi mungkin di dalam sisi hati kamu yang lain, kamu tahu ada sesuatu yang harus kamu ubah. Kamu tahu bahwa ada sesuatu yang ganjil mungkin ya, atau sesuatu yang nggak benar gitu loh. Cuman mungkin kamu agak susah untuk melihat hal itu dengan jelas karena kamu banyak bingungnya. Dan kamu mungkin ya karena perasaan kamu gitu ya, kamu masih sayang sama dia, sehingga ya diobatin lagi. Tapi kamu tahu hal ini tuh sering terjadi. Habis kamu obatin, habis kamu perbaikin, mereka berulah lagi, mereka melakukan kesalahan yang sama dan terus begitu. Nah, hal ini makanya ada pesan love yourself first gitu ya. Sayangi, cintai, hormati diri kamu terlebih dahulu. Sehingga kamu tahu orang seperti apa, hubungan seperti apa yang kamu inginkan, ya, orang seperti apa yang kamu inginkan di dalam hubungan percintaan ini bersama kamu. Dan bukan berarti, oh berarti gue harus pisah sama dia, gue harus tinggalin. Diomongin, dicari tahu, dan maukah keduanya bekerja sama untuk membuat hubungan ini bisa berjalan dengan seimbang, dengan baik, tanpa adanya kayak asas manfaat gitu loh. Untuk beberapa dari kamu, ini ada masalah seperti itu. Oke Libra, ini adalah readingan untuk kalian. Maaf kalau tidak resonate, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.